Sahabat Ayu, hampir semua instansi pelayanan publik memiliki indikator kinerja. Ada target waktu layanan, ada indeks kepuasan, ada laporan capaian tahunan. Namun pertanyaannya menjadi semakin penting. Mengapa meskipun indikator terlihat baik, keluhan masyarakat seringkali tetap sama? Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode ketiga miniseri ini, kita akan membahas aspek yang sangat krusial namun sering luput dipertanyakan. Cara kita mengukur kinerja pelayanan publik. Ini ada cerita, angka yang meyakinkan, pengalaman yang berbeda. Di sebuah unit pelayanan, laporan kinerja terlihat menggembirakan. Waktu layanan sesuai standar. Indeks kepuasan tinggi. Target tahunan tercapai. Namun di ruang tunggu, warga masih mengeluhkan hal yang sama. Proses membingungkan. Informasi tidak konsisten. Kesalahan kecil yang berulang. Bagi organisasi, kinerja terlihat berhasil. Namun bagi warga, pengalaman pelayanan masih terasa berat. Disinilah muncul jarak antara apa yang diukur dan apa yang dirasakan. Sekarang kita melihat bagaimana kinerja versi organisasi dan kinerja versi warga. Sahabat Ayu, selama ini kinerja pelayan publik sering diukur dari sudut pandang internal. Yang dihitung biasanya kecepatan proses, jumlah layanan yang diselesaikan, kepatuhan terhadap SOP. Semua ini penting, namun belum tentu cukup. Bagi warga, kinerja juga berarti kejelasan informasi, kepastian proses, kemudahan berkomunikasi, rasa diperlakukan adil, dan adanya tanggung jawab ketika terjadi masalah. Ketika indikator hanya mencerminkan sudut pandang organisasi, pengalaman warga mudah terabaikan. Sekarang kita lihat dari sisi aparatur. Pak Doni bertugas memastikan target kinerja tercapai. Ia bekerja keras mengejar angka. Ia memastikan laporan sesuai standar. Namun fokus pada target membuat banyak hal penting terlewat. Penjelasan yang seharusnya diberikan kepada warga, waktu untuk mendengar keluhan, perhatian pada kasus-kasus khusus. Bukan karena Pak Doni tidak peduli, tetapi karena sistem menilai keberhasilan berdasarkan angka, bukan pengalaman warga. Di titik ini, pengukuran kinerja justru dapat menggeser fokus pelayanan. Apa yang perlu diubah dalam pengukuran kinerja? Sahabat Ayu, pengukuran kinerja pelayan publik perlu ditinjau ulang. Beberapa hal penting yang sering terlewat antara lain menggabungkan indikator
kuantitatif dan kualitatif. Angka perlu dilengkapi dengan cerita pengalaman warga. Yang kedua, mengukur pengalaman bukan hanya output layanan. Selesai, belum tentu layanan dipahami. Yang ketiga, mengaitkan hasil pengukuran dengan tindak lanjut. Indikator harus memicu perbaikan, bukan hanya pelaporan. Dan yang keempat, memberi ruang pada konteks dan kasus khusus pelayanan publik tidak selalu bisa diseragamkan sepenuhnya. Kinerja bukan hanya soal selesai atau tidak. Kinerja adalah soal bagaimana layanan itu dialami oleh warga. Indikator kinerja seharusnya membantu organisasi untuk belajar, bukan sekedar alat pembanding antar unit atau alat administratif untuk memenuhi kewajiban. Ketika kinerja diukur dengan jujur, maka bisa membuka peluang untuk pertanyaan penting. Bagian mana yang masih membingungkan bagi warga? Proses mana yang perlu untuk kita sederhanakan? Di mana negara belum cukup hadir? Disinilah pengukuran kinerja berubah dari rutinitas administratif menjadi alat perbaikan nyata. Sahabat Ayu, indikator kinerja yang baik tidak otomatis menghasilkan pelayanan yang dipercaya. Yang dibutuhkan adalah pengukuran yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan berani ditindaklanjuti. Di episode berikutnya, kita akan membahas pertanyaan lanjutan yang sangat penting. Bagaimana transparansi pelayanan publik membangun atau justru meruntuhkan kepercayaan masyarakat? Saya Diah Natalisa, dan ini adalah episode ketiga dari miniseri Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Kinerja ke Kepercayaan. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Ayu.